teman-teman untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan, supaya ibadah kali ini Tuhan bisa lancar Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan secara baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Kids Army Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan, mulai dari ujung rambutnya Tuhan sampai ujung kakinya Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhi dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala penyakit Tuhan, dari segala roh jahat Tuhan, maupun kejahatan-kejahatan Tuhan yang ingin Tuhan membisik Tuhan ke kuping anak-anak Kids Army Tuhan. Makasih Tuhan, Kau jauhi Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan. Biarlah virus COVID-19 Tuhan diusir Tuhan dari anak-anak Kids Army Tuhan, supaya anak-anak Kids Army Tuhan bisa merasakan Tuhan hadiran-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Open Niko Tuhan, berkati juga 4 wakilnya Tuhan, berkati juga Tuhan Om Totong Tuhan. Kau juga berkati Tuhan gembala gereja kami Tuhan, GBI Point Square Tuhan, Om Suwardi Tuhan. Kau berkati Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan, biarlah Kau bimbing Tuhan mereka Tuhan, Kau jagai Tuhan. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Biarlah negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Kau juga jauhi Tuhan dari COVID Tuhan, supaya COVID-19 Tuhan bisa menjauh Tuhan dari Indonesia Tuhan, supaya Indonesia Tuhan bisa pulih kembali Tuhan, dan bisa ada Tuhan kehidupan baru Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang gelandangan Tuhan yang di sana Tuhan, yang belum bisa makan Tuhan, yang belum bisa minum Tuhan, yang kecukupannya Tuhan masih kurang Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk mereka Tuhan, biarlah Kau beri Tuhan berkat Tuhan untuk mereka Tuhan, supaya mereka bisa makan Tuhan dan minum Tuhan.
Engkau juga berkati orang luar sana Tuhan yang belum bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bisa mempercayakan mereka Tuhan bahwa Engkau lah Allah Tuhan, Engkau lah Raja Tuhan dari segala raja Tuhan, supaya mereka bisa menyembah Tuhan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah keempat, minggu keempat. Nah, siapa yang hari ini semangat? Semuanya yang semangat bilang yes. Yes. Hah, Kak Anjar masih lihat kayaknya belum semangat Kak. Kurang semangat, coba semangat lagi ya. Yang semangat bilang yes. Yes. Nah, hari ini kita kembali mau memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, duduk yang rapi. Lipat tangan, kita mau siapin hati kita buat Tuhan, yuk. Gak boleh main-main. Walaupun kalian di rumah, Tuhan hadir. Walaupun kalian dimanapun, Tuhan hadir. Tuhan lihat hatimu, maka siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan, amin. Yuk adik-adik, jangan ada yang main lagi. Siapin hati kita buat Tuhan, duduk yang manis. Sebelum ibadah, kita mau datang, kita mau berdoa sama Tuhan, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih dikasih kesempatan sama Tuhan ada, dikasih kesehatan, dikasih berkatnya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Minggu ini Tuhan kami mau datang ke hadapannya Tuhan. Kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namanya Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Biar Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anaknya Tuhan, anak-anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. Kami mau datang ke hadapannya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami, biar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, siapin hati kita. Kita yang sering bandel, kita yang sering nakal, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan jadikan kita biji matanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua. Ia mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Yuk adik-adik, tunjukkan kasih kita sama Tuhan dengan kasih yang terbaik, sikap yang terbaik buat Tuhan. Nyanyikan penyembahan ini buat Tuhan yuk. Kita mau bilang kasih setiamu yang kita boleh rasakan. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari, katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Kita mau belajar lagu ini, kita ulang lagu ini dari awal. Katakan kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang
lebih sungguh lagi, katakan siapa kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa kami balas Tuhan? Apakah ku balas Tuhan selain Tuhan? Sekali lagi katakan siapakah kami Tuhan? Adik-adik bilang haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kita sembah Tuhan adik-adik yuk. Bilang haleluya. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan haleluya. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bilang Tuhan Yesus baik. Dari hatimu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus bilang haleluya, haleluya. Tanganmu buat Tuhan. Jangan ada yang diam, bilang haleluya, haleluya. Sekali lagi bilang haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau mengasihi kami, kami mengucap syukur punya Allah yang besar yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa yang kami bisa balas Tuhan, cuma bisa puji dan nyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hari ini siap memuji, memuliakan, meninggikan namanya Tuhan. Yuk adik-adik yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Kurang kencang yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau bergerak. Siapa yang siap bergerak? Saya. Wah, Kak Yuli siap. Adik-adik di rumah siap? Ya. Yuk kita gerak-gerak badannya. Kita mau belajar memaafkan. Kak Yuli, memaafkan tuh berapa kali ya? Berapa kali? 7? Bener 7? Yuk kita belajar dari lagu ini ya sama-sama. Kita mau bilang kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Oke, ulang dulu. Wah, kurang siap nih kayaknya nih. Sekali lagi ya, kita mau bilang kasih itu memaafkan. Kasih itu gak pernah dendam loh. Jadi kalau ada yang gangguin temennya, gak boleh marah ya. Karena kita punya kasih. Amin ya. Kita nyanyi lagi nih. Sekali lagi yuk kita mau bilang kasih itu memaafkan.
memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu berapa kali? Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali. Berapa? Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu berapa kali kakak? Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, amin. Nah, ternyata Kak Yuli bukan cuma 7 kali, bukan juga 3 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berapa tuh adik-adik? Banyak. Jadi kita belajar mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Yuk kita buka Alkitabnya yuk. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 lagi berbuah, berbuah, lebih banyak lagi. Sekali lagi berbuah, berbuah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, siapa yang sudah bersuka cita katakan yes. Yes. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Wah, kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau gitu, siapin hati kita, siapin sikap kita yang terbaik. Sebelum firman Tuhan, kita mau tenangin hati kita. Biar hati kita seperti tanah yang subur. Waktu kita dengar, waktu firman Tuhan ditaburkan, itu bisa berbuah, menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Dan orang-orang lihat ada buah dalam hidupmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya adik-adik, siapin hati kita. Tuhan itu baik. Semua yang Tuhan buat itu baik dalam hidup kita. Mungkin banyak virus di luar sana, tapi itu percaya itu baik buat kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Yuk adik-adik, kita mau belajar mengucap syukur. Kita mau bilang dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita yang terbaik, rencana yang terbaik. Haleluya Tuhan Yesus. Dari semula Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah, rencana indah. Telah Kau siap bagi masa depanku, bagi masa depan yang penuh harap. Bilang semuanya baik, semua baik, semua
sekali lagi katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, berkatakan semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini syukur kami di hadapan-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup. Saat ini Tuhan kami mau memilih seperti Maria Tuhan, memilih yang terbaik. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Nya Tuhan. Berkati telinga setiap kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman-Nya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati hati kami, biar kami boleh menerima firman Tuhan yang ditabur hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa, kids? Ini loh, Kak. Kenapa? Tadi aku nggak sengaja senggol gucinya Papa. Terus jadi pecah deh. Ya udah, kids. Jangan nangis. Gak apa-apa kok. Bilang aja sama Papa. Minta maaf. Kan tadi kamu juga gak sengaja. Tapi aku takut dimarahin, Kak. Kids, kamu minta maaf aja sama Papa. Pasti Papa mau kok maafin kamu. Paling dinasehatin aja. Ayo kids, daripada kamu nangis gini, lebih baik kan kamu bilang ke Papa. Iya deh, Kak. Aku bilang Papa dulu ya. Iya. Papa. Ya, kenapa Kidi? Itu Pak. Ada apa, Kids? Itu aku nggak sengaja tadi senggol guci Papa yang di depan. Pecah. Ya, pecah ya guci Papa, Kids. Maafin aku ya, Pak.
Kamu luka nggak, Kids? Hah? Ada yang luka nggak? Nggak ada yang luka, Pak. Tapi gucinya Papa jadi pecah. Maafin Kidi ya, Pak. Iya, Kids. Ya, Papa sedih sih gucinya pecah. Papa nggak marah? Tapi Papa sayang kamu, Kids. Jadi Papa maafin kamu. Yang penting, kamu nggak luka kan, Kids? Enggak kok, Pak. Maafin aku ya, Pak. Iya, Kids. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, udah ya. Papa maafin kok, Kids. Kids, Iya, kamu Pak. ingat kan? Papa selalu bilang sama kamu, kamu ini punya 2 papa. Satu papa di dunia, yaitu Papa. Dan satu lagi, papa di surga, Tuhan yaitu Yesus. Tuhan Yesus. Jadi ingat. Iya, Papa aja sayang sama kamu. Apalagi papa kamu yang di surga, Kids. Pasti jauh lebih sayang sama kamu. Dia pasti mau maafin kamu ketika kamu minta ampun sama dia. Papa jadi ingat di Alkitab ada satu kisah nih, Kids. Gini ceritanya. Gimana, Pak? Shalom adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Nah, tadi adik-adik penasaran gak? Kita kan udah lihat nih ceritanya Kidi sama Papa Kidi. Terus Papa Kidi bilang keinget sebuah cerita. Nah, hari ini Kak Evi mau ceritain tentang cerita yang dimaksudkan papanya Kidi itu. Jadi, cerita itu adalah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Bapa di surga. Judul perumpamaannya adalah Anak yang Hilang. Nah, di perumpamaan ini akan ada 3 tokoh yang mau kita lihat sama-sama. Jadi, tokohnya itu adalah si Bapak yang punya 2 anak. Anak yang sulung dan anak yang busuk. Nah, kita mau panggil ketiga tokoh ini jadi Bapak, si sulung, dan si bungsu. Ceritanya ini dimulai ketika si bungsu bilang ke bapaknya, "Bapak, berikanlah warisan yang aku miliki, jadi harta bagian yang milik punyaku." Dan bapaknya itu memberikan harta warisannya. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya tindakan si bungsu ini itu tindakan yang nggak bener loh. Dia menunjukkan bahwa dia ini nggak hormat sama bapaknya. Kenapa? Karena menurut peraturan hukum Yahudi yang berlaku pada saat itu, sebenarnya seorang kepala keluarga, si bapaknya ini, dia itu harus punya kekayaannya hingga akhir hidupnya. Ketika bapaknya ini sudah meninggal, baru warisannya itu boleh dibagi ke anak-anaknya. Anak-anaknya ini baru dapetin gitu. Tapi ini bapaknya masih hidup, si bungsu udah minta warisannya sama bapaknya. Nah, ini kan perbuatan yang salah ya adik-adik. Dia ini seakan-akan kepengen bapaknya ini supaya cepat mati gitu loh. Dan dia ini akhirnya ngambil harta warisannya dan dia jual harta warisannya. Jadi dia juga berlaku seakan-akan bapaknya ini udah mati gitu. Dan adik-adik tahu nggak? Bukan cuman itu, dia juga pergi dari rumahnya ke negeri yang jauh. Jadi dia udah nggak mau lagi deket-deket sama bapaknya. Dia putus hubungan sama bapaknya, terus dia pergi aja keluar rumah gitu. Sampai sana, dia menghabiskan uang yang dia dapatkan itu dari harta warisannya. Dia berfoya-foya, dia hidup seneng-seneng. Pokoknya uangnya itu dihabisin. Jadi uangnya itu juga dipakai untuk perbuatan yang nggak benar loh adik-adik. Nah, setelah itu datanglah bencana kelaparan di negeri yang jauh itu. Jadi si bungsu yang udah gak punya apa-apa, dia juga ikutan kelaparan. Dia gak bisa makan dan dia juga gak bisa beli makanan karena gak punya duit, ya kan? Akhirnya dia harus cari kerja. Nah, dia kerja nih jadi penjaga babi gitu. Nah, adik-adik tahu nggak? Saking si bungsu ini kelaparan, dia itu pengen makan ampas yang dimakan sama babi. Jadi, adik-adik bisa bayangin ya, ketika lapar banget dan gak punya makanan apa-apa, dia ini pengen makan makanannya babi. Nah,
Tapi di sana nggak ada orang yang mau kasih dia makanan babi. Jadi dia bahkan nggak boleh makan makanannya babi. Adik-adik tahu nggak sih, sebenarnya babi itu menggambarkan binatang yang kotor loh pada saat itu. Disebutnya itu binatang yang haram, yang nggak boleh dimakan gitu. Dan adik-adik bayangin ya, di sana di negeri yang jauh, dia sama babi, dia kalah loh sama babi. Bahkan babi aja dikasih makan, tapi dia nggak boleh makan makanannya babi. Itu jadi dia bener-bener kondisinya terpuruk banget, nggak bisa makan, menderita banget di sana. Nah, ketika dia lagi ada dalam kondisi yang buruk itu, dia keinget sama bapaknya, dia keinget rumah bapaknya. Dia ingat bahwa bapaknya ini bapak yang baik, bahkan pegawai-pegawai ya yang kerja di rumah bapaknya itu bahkan bisa makan enak, bisa hidup yang tenang, nggak kayak si bungsu ini. Mulailah dia menyesal dan dia pengen balik ke rumah bapaknya, tapi dia takut. Dia pikir apa bapaknya mau terima lagi. Ya udah kalau gitu, si bungsu ini nggak mau jadi anak, nggak apa-apa deh, jadi pelayan aja. Dia mau kerja sama bapaknya, nggak usah dianggap anak, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa makan, dia bisa hidup gitu. Dan akhirnya si bungsu ini pulang dengan tujuan dia mau minta maaf sama bapaknya dan dia pengen jadi pegawai bapaknya, dia mau kerja gitu. Mungkin selama perjalanannya, kalau Kak Levi jadi dia sih, Kak Levi pasti nyesel banget ya. Kak Levi kayak, aduh dulu kenapa ya minta warisan terus pergi, kenapa dulu foya-foya sekarang jadi kayak gini. Terus pasti galau juga nih, apa bapaknya mau maafin dia, apa bapaknya mau mengampuni dia, apa bapaknya mau ngizinin dia untuk kerja di rumah bapaknya. Nah, di tengah mungkin pikiran-pikiran yang bener-bener sedih, dia takut, gelisah, bapaknya itu sebenarnya udah nungguin dia dari rumah. Bapaknya tuh lihat ketika anaknya itu udah mau sampai, bapaknya itu keluar dari rumah, dia langsung lari dan dia langsung peluk si bungsu ini gitu. Dan adik-adik tahu nggak sih, di zaman dulu sebenarnya kayak aneh gitu ya, seorang bapak, kepala keluarga yang dihormati, dia harus keluar dari rumahnya untuk menyambut anaknya. Tapi bapaknya ini gak malu, dia tetap keluar dan dia sambut anaknya walaupun anaknya ini udah jahat banget sama dia. Dan bukan cuma disambut, anaknya ini juga dikasih jubah, dikasih cincin, terus dikasih potongan lembu tambun gitu ya. Jadi anak lembu tuh dipotong terus dibikinin pesta gitu. Dan anaknya ini si bungsu mulai ngerasa bersalah. Dia bilang sama bapaknya, "Bapak, aku tuh gak pantas loh kayak gini. Aku tuh gak pantas jadi anak bapak lagi. Aku udah gak layak. Aku pengen jadi pegawai bapak aja, boleh gak? Aku pengen kerja biar aku bisa makan." Tetapi bapaknya ini justru mengampuni anaknya. Dia bilang bahwa enggak, kamu itu anak aku gitu, dan aku berbahagia karena kamu udah pulang, kamu udah kembali. Nah, setelah si bungsu ini udah rapi, udah beres-beres, dibikinlah pesta yang meriah di rumahnya. Jadi mereka pesta karena bapaknya ini senang anaknya udah balik. Nah, kita mau cari tahu nih apa sih yang tokoh kedua lagi lakuin. Tokoh kedua tadi ada si sulung gitu. Jadi selama si bapak dan bungsunya ini lagi pesta di rumah, si sulung itu baru pulang. Adik-adik tahu nggak dia habis apa? Dia tuh habis kerja dari ladang. Dia itu adalah anak yang baik, yang setia sama bapaknya. Dia tuh turutin bapaknya, perintah-perintah bapaknya dia kerjain semua. Pokoknya taat deh, keren. Gak kayak anak bungsu tadi yang kerjanya cuma foya-foya terus balik-balik udah miskin gitu. Nah, ketika si sulung ini lagi pulang, dia dengar ada suara yang rame dari rumah. Terus dia bingung, loh ada suara apa nih? Terus dia tanya deh. Dan akhirnya orang-orang pada kasih tahu ke dia kalau si bapaknya ini bikinin pesta buat si bungsu karena bungsunya ini udah pulang gitu. Dan si sulung ini dia nggak senang. Dia nggak bahagia karena, oh iya adik aku udah pulang. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia malah kesel sama bapaknya, dia marah. Nih, si bungsu pulang-pulang malah dibikinin pesta. Akhirnya dia nggak mau masuk rumah, dia di luar doang. Dan si bapaknya ini kembali lagi, dia keluar untuk menghampiri si sulung. Tadi Kak Levi udah bilang ya, gak normal banget kalau misalnya seorang bapak itu keluar dari rumah buat ngebujuk-bujuk anaknya. Tapi bapaknya ini juga sayang sama si sulung, makanya bapaknya ini keluar dan dia tanya ke si sulung, "Kamu kenapa gak masuk?" Dan si sulung ini mulai marah. "Bapak,
selama ini aku tuh kerja loh sama bapak, aku tuh taat, aku setia sama bapak, perintah bapak aku turutin. Tapi bapak tuh nggak pernah ngasih aku lembu, bikinin aku pesta sama teman-teman. Bapak tuh nggak pernah ngelakuin itu. Tapi ketika si bungsu, adek aku tuh pulang, abis dia foya-foya, abis bikin jahat, bapak malah bikinin pesta. Nggak adil banget gitu ya. Jadi si sulung tuh ngerasa kok bapaknya nggak adil gitu. Tapi apa yang bapaknya bilang ke si sulung? Bapaknya ini bilang bahwa semua milik bapaknya ini adalah milik si sulung. Karena si sulung ini adalah anaknya dia. Si sulung tuh nggak perlu capek-capek, ini tuh udah punyanya si sulung gitu. Dan bapaknya bilang, kita tuh harus berbahagia karena adik kamu si bungsu itu udah pulang. Gitu ceritanya adik-adik. Nah, kita mau lihat nih, siapa sih sebenarnya si bapak, si sulung, dan si bungsu. Jadi, bapak ini itu menggambarkan Allah Bapa di surga dengan kasihnya yang begitu besar untuk setiap dari kita. Dan si sulung dan si bungsu ini sebenarnya menggambarkan kita sebagai manusia-manusia. Tadi Kak Levi bilang, perumpamaan ini judulnya anak yang hilang. Nah, menurut adik-adik, yang hilang itu anak yang pertama, si sulung, atau anak yang kedua, si bungsu? Coba yang bilang si sulung, boleh angkat tangannya. Oke. Kalau misalnya yang bilang si bungsu, coba angkat tangannya. Oke. Kak Evi lihat kayaknya banyakan jawab si bungsu yang hilang ya, daripada si sulung. Soalnya kan si sulung taat, si bungsu nih yang keluar-keluar dari rumah. Gitu. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Sebenarnya yang hilang itu adalah dua-duanya. Jadi si sulung sama si bungsu sama-sama hilang. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita mau lihat bareng-bareng. Kita mulai dari si bungsu dulu ya. Oke. Jadi seperti yang tadi kita udah dengar, si bungsu ini hilang banget ya. Dia keluar dari rumahnya, dia nggak mau sama bapaknya, dia bertindak seakan-akan bapaknya ini udah meninggal gitu. Nah, si bungsu ini menggambarkan kita ya sebagai manusia berdosa yang menjauh dari Tuhan. Kita udah gak mau doa lagi, mungkin ada yang gak mau ke gereja, ada yang gak mau baca kitab, ada yang melakukan dosa. Terus misalnya nyontek, kenapa? Ya Tuhan kan gak ngeliat juga, padahal Tuhan ngeliat loh gitu. Nah, jadi ngelakuin dosa seakan-akan Tuhan itu gak ada bersama kita, Tuhan gak ngeliatin kita gitu. Nah, kita mungkin ada di satu titik di mana kita ngerasa menyesal kayak si bungsu tadi. Kita ngerasa bahwa kita nggak layak lagi, kita takut datang kepada Tuhan karena kita udah salah, kita tahu kita itu orang yang berdosa gitu. Tapi adik-adik seperti si bapak ini datang menghampiri si bungsu, dia rela keluar dari rumahnya untuk menyambut si bungsu. Tuhan Yesus itu juga rela turun dari surga ke dunia untuk menebus dosa kita. Adik-adik bisa bayangin ya betapa besarnya kasih Tuhan untuk setiap dari kita. Yang Tuhan mau itu kita kayak si bungsu, kita datang dan kita minta ampun sama Tuhan. Kita ngaku kita salah, kita bilang, Tuhan kita nggak layak jadi anaknya Tuhan, kita itu berdosa. Tetapi sama seperti Bapa yang mengampuni si bungsu, Bapa di surga, ya Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Dia mengampuni ketika kita minta ampun. Jadi adik-adik jangan takut kalau kita bikin dosa. Kita langsung datang sama Tuhan dan minta ampun. Tapi bukan berarti kita boleh bebas ngelakuin dosa gitu aja ya. Kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sudah diampuni, kita harus berikan respon yang benar. Nah adik-adik, tadi kan Kak Levi juga bilang ya kalau si sulung ini juga hilang, bukan cuma si bungsu doang. Tapi kenapa ya? Kan dia di rumah, dia setia sama bapaknya, dia kerja capek-capek nggak kayak si bungsu. Tetapi kenapa dua-duanya itu sama-sama hilang? Bedanya, si bungsu itu hilang di luar rumah, dan si sulung ini hilangnya di dalam rumah. Kita bisa tahu hal ini ketika kita ngeliat si sulung ini marah sama bapaknya. Tadi inget ya, dia tuh marah karena dia nggak dibikinin pesta, padahal dia udah kerja capek-capek. Tapi adanya yang foya-foya, itu malah dibikinin pesta. Kira-kira tujuan dia taat sama bapaknya, kerja buat bapaknya, dia setia, itu karena dia mengasihi bapaknya atau enggak? Enggak ya, kalau misalnya dia mengasihi bapaknya, dia nggak mungkin marah karena dia nggak dapetin semua itu. Kan tujuannya untuk menyenangkan hati bapaknya. Tetapi karena tujuannya itu bukan untuk menyenangkan hati bapaknya, tetapi untuk mendapatkan harta, dibikinin pesta dan lain-lain, dia marah ketika dia nggak dapetin hal itu. Jadi kita tahu nih, sebenarnya bungsu sama sulung itu sama-sama mengharapkan harta bapaknya. Tetapi caranya beda. Yang satu langsung minta, malak gitu ya, mana warisan aku. Yang satu lagi,
dengan jadi anak baik-baik biar dikasih harta. Nah, adik-adik tahu nggak, sebenarnya si sulung itu juga menggambarkan kita-kita loh. Kita-kita yang kayak gimana? Kita-kita yang pura-pura jadi anak Tuhan, padahal sebenarnya nggak punya hubungan. Kayak gimana? Kalau misalnya doa, baca kitab, ibadah, tetapi semuanya itu dilakukan karena terpaksa, bukan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, jadi karena mau dapat hadiah, biar nggak dapat hukuman, atau karena kewajiban aja gitu, kayak oh ya kan emang setiap hari Minggu ibadah, ya udah ibadah aja gitu. Padahal seharusnya ketika kita ibadah itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen menyembah Engkau, aku pengen memuji Engkau. Seharusnya kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, Kak Levi mau kasih tahu nih, si bapak itu juga sayang sama si sulung seperti dia sayang sama si bungsu. Bapaknya bilang, kamu tuh udah jadi anak aku loh, semua yang aku punya itu punya kamu gitu. Jadi kamu tuh harusnya jangan marah ketika bapaknya ini sayang sama si bungsu. Nah, sama juga seperti bapak yang keluar dari rumah untuk mengasihi si sulung ini, Tuhan Yesus juga datang ke dunia menebus dosa kita yang jadi kayak si sulung ini. Jadi Tuhan Yesus itu mati untuk orang-orang berdosa seperti si bungsu dan orang-orang berdosa seperti si sulung. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Apa sih yang Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus mau kita itu berani mengakui kesalahan kita, ya kita benar-benar minta ampun sama Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan juga ngerasa kita orang benar kayak si sulung tadi gitu ya, ngerasa tidak berdosa, karena kita sebenarnya semuanya manusia berdosa. Ketika kita berdosa langsung minta ampun sama Tuhan, bertobat, jangan dilakukan lagi. Tuhan juga mengampuni kita. Gitu adik-adik semua. Nah di sini Kak Levi nggak tahu nih adik-adik jadi kayak si bungsu atau jadi kayak si sulung. Tetapi yuk kita sama-sama doa ya supaya Tuhan itu mengampuni kita. Ya, karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita juga harus mau membangun hubungan sama Tuhan. Jadi nanti ke doa, ya ke gereja, ibadah, baca kitab itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa doang gitu. Dan kita juga nggak mau lakuin kesalahan-kesalahan lagi, lakuin dosa-dosa lagi. Kalau sampai ngelakuin, harus cepet-cepet minta ampun sama Tuhan, jangan disimpan lama-lama. Oke adik-adik. Nah di sini siapa yang mau dengan jujur minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan juga memaafkan kita, mengampuni kita. Yuk sama-sama kita doa, kita tutup mata kita lipat tangan kita mau meminta pengampunan dari Tuhan. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami Tuhan udah boleh belajar mengenai perumpamaan anak yang hilang, dan kami juga boleh belajar bagaimana Tuhan mengasihi setiap dari kami. Tuhan rela mengirim Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan kalau ada dari kami yang mungkin menjadi si bungsu, yang menjauh dari Tuhan, banyak melakukan dosa, Tuhan bertindak seakan-akan Tuhan gak ada di samping kami, sehingga kami mau melakukan seenak-enaknya aja. Tuhan, kami minta ampun, biarlah Engkau juga boleh mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau udah boleh mati buat setiap dari kami. Tuhan, kami juga minta ampun kalau misalnya ada dari kami yang jadi si sulung. Kami pura-pura jadi anak yang baik, padahal sebenarnya di dalam hati kami nggak benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan taat sama Engkau, berdoa, baca kitab, itu bukan karena terpaksa, tapi karena kami benar-benar mengasihi Engkau saja. Tuhan, biar Engkau juga yang boleh bantu kami, supaya kami boleh terus meminta ampun Tuhan dan bertobat Tuhan, gak melakukan dosa lagi Bapa. Dan kalau kami melakukan dosa, biar Engkau yang boleh bantu kami Tuhan, supaya kami juga boleh cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk minta maaf. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa setiap dari kami. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami, supaya kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, membangun hubungan terus dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Sekian firman minggu hari ini dan ibadah kita minggu ini. Jangan lupa nanti sore ada Zoom. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya Pak. Mau ampunin anak yang udah nakal. Sama kayak aku. Diampunin sama Tuhan, diampunin, dimaafin juga sama Papa. Padahal aku nakal, pecahin gusinya Papa. Maaf ya, Pa.
Walaupun aku salah, tapi aku tetap disayang sama papa. Jadi, aku mau belajar jadi anak yang taat, jadi anak yang baik, supaya gak bikin papa, gak bikin Tuhan Yesus sedih. Wah, anak papa pinter banget ya. Ya dong. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.